Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi Ibu yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Eee, pada pembelajaran kali ini Ibu akan coba sajikan adalah salah satu jurnal internasional yang Ibu ambil dari Elsevier, ya. Jurnal ini nanti kita bisa pakai sebagai panduan, previous study Anda sekalian untuk penyusunan tesis, eee, kalau memang berminat untuk, berfokus kepada akuntansi manajemen. Ini saya coba sajikan, jurnalnya itu adalah jurnal dari Narisa Tianjiang Daisai, Jason Kwong, dan Guliang Tang. Ini dengan judul yaitu Differential Weighting of Objective versus Subjective Measure in Performance Evaluation Evidence. Ya, coba saya perbesar terlebih dahulu. Oke. Agenda selanjutnya adalah, paper ini adalah paper yang komprehensif ya, di mana dia dari sisi introduction, kemudian dari sisi bagaimana proses eksperimen sampai dengan hasil serta, conclusion dia dapat semua ya, artinya ini sudah, include semuanya dan, ini termasuk, paper yang saya kira termasuk komprehensif ya. Kita lihat dari, sisi abstraknya terlebih dahulu. Di sini kurang lebih, paper ini mencoba menyajikan 2 eksperimen, eee yang diinvestigasi bagaimana sih perbedaan, pengukuran untuk, sisi objektif, versus sisi subjektif dan, dampaknya terhadap, pengambilan keputusan evaluasi daripada kinerja. Yuk kita lihat ya dari sisi introduction-nya. Introduction dia, mengangkat beberapa paper yang memang kalau kita lihat paper yang jadi previous study dari dari si penulis ini cukup banyak sekali. Yang pertama adalah dari Ittner dan Laker, kemudian Ittner, Laker, Meyer, Loop, Van der Steyl, Chow, dan Lin. Ini terkait banyak perusahaan yang menggunakan ukuran kinerja objektif dan subjektif dalam praktik evaluasi dan kompensasi. Nah, terkait dengan beberapa previous study yang digunakan oleh penulis gitu ya, di sini banyak sekali, kontradiksi antara, penulis, sebelumnya. Ada yang menyatakan bahwa ukuran subjektif itu lebih baik dibandingkan dengan ukuran objektif. Adapun sebaliknya, ukuran objektif lebih, baik digunakan untuk penilaian kinerja dibandingkan dengan ukuran subjektif. Nah, tujuan dari paper ini adalah untuk menyelidiki efek perilaku dari pembobotan manajer dari ukuran objektif dan subjektif pada keputusan penilaian kinerja akhir. Nah, kita lihat nih dari sisi, eksperimennya. Paper ini menggunakan 2 eksperimen ya, untuk mengetes daripada prediksi daripada penulis. Di sini dikatakan ada eksperimen 1 dan ada eksperimen 2. Nah, proses eksperimennya hampir sama antara eksperimen 1 dengan eksperimen 2, sehingga kita dapat simpulkan bahwa secara keseluruhan hasil dari 2 percobaan menunjukkan bahwa dia konsisten dengan teori psikologis. Jadi yang diangkat di dalam paper ini adalah berdasarkan pada teori psikologis, di mana partisipan lebih mengandalkan ukuran objektif daripada ukuran subjektif dengan upaya untuk membuat keputusan evaluasi kinerja secara ilmiah. Akibatnya peringkat kinerja mereka condong ke ukuran objektif meskipun terdapat informasi historis yang menunjukkan bahwa ukuran objektif dan subjektif sama-sama akurat dan dapat diandalkan. Nah, kita lihat nih dari sisi evaluasi kinerja subjektif. Nah, banyak sekali penulis yang mereka mendewakan sekali bahwa ukuran subjektif itu lebih baik kok daripada ukuran objektif gitu. Karena faktor manusia tidak bisa diabaikan dalam pengukuran kinerja. Kemudian kita lihat juga dari sisi, background-nya dari teori psikologis. Nah, teori psikologis di sini menyatakan bahwa, eee, dalam penelitian ini, partisipan diberikan informasi historis yang menunjukkan bahwa ukuran objektif dan subjektif sama-sama akurat, yaitu sensitif dan dapat diandalkan, dan mencerminkan kinerja yang aktual. Oleh karena itu, dari perspektif teori agensi, ukuran objektif dan subjektif harus diberi bobot yang sama dalam evaluasi kinerja. Jadi dianggapnya ini kalau kita mau mengukur ukuran subjektif ataupun objektif, maka bobotnya dulu harus sama dari awal dan si
si informan itu harus diberikan informasi bahwa, eee, ukuran subjektif dan ukuran objektif itu sama-sama punya nilai gitu. Nah, itu sebagai bentuk stimulus di awal kepada para informan dalam hal nanti untuk memberikan penilaian. Nah, kita lihat nih, masih, terkait dengan, background-nya ya. Background-nya di sini diambil hipotesa untuk paper ini adalah hanya satu hipotesanya, yaitu keputusan evaluasi kinerja manajer akan lebih dipengaruhi oleh ukuran objektif daripada ukuran, subjektif yang ceteris paribus. Kita lihat ya, ini eksperimen satu yang dilakukan penulis yang pertama adalah membuat setting dan desain eksperimen. Sesudah itu baru, dibuat settingnya itu masuk ke dalam, mapping ya, pola-pola untuk melakukan eksperimennya dengan menyeting desain eksperimen. Di sini diberikan beberapa ukuran, ada 3 ukuran objektif yang bisa digunakan dan ada 2 ukuran subjektif yang bisa digunakan. Kemudian ini melibatkan peserta dan prosedur eksperimen yang bisa ditinjau. Kemudian kita lihat dari hasilnya, ini adalah distribusi tingkat pendidikan, posisi dan industri peserta gitu yang nanti akan memberikan pengukuran terhadap kinerja objektif dan subjektif. Kita lihat hasil di eksperimen satu. Nah, di dalam eksperimen satu di sini dalam panel C hasil daripada penilaian secara statistik ya bahwa regression of outweigh on scientific mendalikan urutan penyajian informasi kinerja mengungkapkan hubungan positif yang tidak signifikan yang konsisten dengan teori kami bahwa partisipan memberikan bobot lebih pada ukuran objektif karena mereka percaya bahwa hal itu membuat keputusan mereka lebih ilmiah. Hasil ini memberi dukungan lebih lanjut untuk hipotesis kami. Nah, kita lihat di eksperimen 2 ya, apakah prosesnya sama. Ternyata di eksperimen 2 ini hampir sama prosesnya seperti eksperimen 1, di mana dilakukan setting dan desain eksperimen terlebih dahulu, menentukan peserta dan prosedur eksperimen. Kemudian kita lihat juga hasilnya, ini menyatakan bahwa hasil keseluruhan daripada eksperimen ini sesuai dengan teori kami, yaitu ilmiah, sepenuhnya menengahi perbedaan dalam outweigh antara dua kondisi eksperimen. Nah, kemudian ada penjelasan alternatif ya ini merupakan additional test gitu ya atau tambahan ya, tes tambahan. Kemudian kita lihat langsung ke conclusion-nya. Nah, kesimpulannya adalah peneliti menggunakan dua eksperimen untuk menyelidiki apakah penalaran heuristik manajer mempengaruhi pembobotan untuk ukuran objektif versus subjektif dan dengan demikian mempengaruhi keputusan evaluasi kinerja dengan konsisten dengan teori psikologis. Hasil kami menunjukkan bahwa peserta lebih dipengaruhi oleh ukuran objektif daripada oleh ukuran subjektif dalam pengambilan keputusan. Bahkan ketika ada informasi sejarah yang menunjukkan bahwa kedua jenis pengukuran ini sama-sama akurat dan dapat diandalkan, kami menemukan bahwa perilaku seperti itu didorong oleh persepsi peserta bahwa ukuran objektif lebih ilmiah daripada ukuran subjektif. Ini kurang lebih apa yang disampaikan di dalam paper milik Narisa Tianxiang. Ini kita bisa gunakan untuk nanti sebagai preview study bagi kalian dalam penyusunan tesis seandainya nanti berminat untuk mengarah ke arah akuntansi manajemen. Sehingga ini sebenarnya kita bisa mencari novelty dari penelitian ini ya. Novelty ini mungkin kita akan mencoba menguji daripada kekuatan daripada proses proses pengukuran baik dari sisi subjektif maupun dari sisi objektif. Kita bisa membantahnya mungkin dengan menambah eksperimen ketiga sebagai bahan tambahan yang nantinya itu kita bisa jadikan sebagai dasar novelty di dalam tesis kalian semua. Oke, so terima kasih untuk menyaksikan video singkat terkait dengan paper yang ini bisa dijadikan preview study untuk kalian nanti menyusun tesis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selalu bahagia.